Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, pemirsa Namirah TV rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, kenikmatan iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah doa-doa yang dipanjatkan di bulan suci ini oleh orang-orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah. Beliau mengatakan 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. 1, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang terzolimi atau teraniaya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita saat ini sedang berpuasa. Kita saat ini sedang berada di bulan suci Ramadan. Maka marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang tadi disampaikan, doa-doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berjanji akan mengabulkan semua permohonan hamba-hamba yang mau berdoa kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila bertanya kepadamu Muhammad, hambaku tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila mereka mau berdoa. Dalam surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah telah berfirman, Tuhan kalian semua telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan menjawab atau mengabulkan doa-doa kalian. Maka ini menjadi garansi bahwa setiap hamba yang memohon pertolongan dan berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan, apalagi kita sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa ini mempunyai posisi penting dalam hubungan kita kepada Allah. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u ibadatun. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Doa merupakan wujud dari penghambaan seorang hamba, seorang manusia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan semesta alam. Maka di sini nampak bahwasanya manusia sebagai seorang hamba butuh akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam ini untuk menjawab segala permasalahan dan permohonan yang dimintakan kepadanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala akan marah
apabila ada seorang hamba tidak mau berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan murka apabila ada seorang hamba tidak mau berdoa kepadanya. Dalam sebuah hadis Nabi Yuna mengatakan bahwasanya barang siapa tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Malam yad'allah ghadiballahu alaihi. Barang siapa tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah telah marah kepadanya. Di samping itu, doa ini mempunyai posisi paling penting dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita perbanyak doa. Mari kita panjatkan doa terutama di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah segala permasalahan kita, segala permasalahan yang melilit hidup kita, dan segala yang kita inginkan dunia akhirat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam berdoa kita juga diajarkan ada waktu-waktu tertentu yang doa itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari waktu-waktu yang telah ditentukan, dipilih, diajarkan kepada kita untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita itu dikabulkan. Yang pertama adalah waktu setelah sholat maktubah, atau waktu setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita selesai melaksanakan sholat, jangan sampai kita melakukan aktivitas lain, apalagi langsung pergi. Kita harus banyak berzikir, kita harus banyak beristighfar, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian salam, pegang HP, kemudian main HP. Itu adalah hal yang tidak benar. Yang benar justru setelah sholat kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu setelah sholat itu adalah salah satu waktu yang ditentukan akan dikabulkannya doa-doa. Kemudian yang kedua adalah waktu di antara azan dan iqamah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak akan ditolak ketika dipanjatkan pada saat di antara azan dan iqamah. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Ketika kita masuk masjid, kemudian mendengar suara azan dan sebelum iqamah, panjatkan doa. Mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah waktu-waktu itu sangat istijabah. Dan kadang banyak orang tidak tahu bahwasanya saat di antara adzan dan iqamah itu adalah saat atau waktu yang doa dikabulkan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sepertiga malam. Sepertiga malam yang terakhir, kita pada malam hari bangun, bermunajat, sholat, terus berdoa. Insya Allah waktu itu akan diistijabah. Ketika orang-orang terlelap dalam tidurnya, kita bermunajat kepada Allah, dan itu jarang sekali orang yang melakukannya. Apabila kita mampu mengambil saat ini, saat-saat sepertiga malam yang terakhir untuk berdoa, insya Allah kehidupan kita di dunia dan akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah saat berbuka dan saat waktunya sahur. Jadi kalau kita berbuka puasa, jangan hanya makan, sempatkan untuk berdoa. Demikian juga waktu makan sahur, jangan hanya makan, sempatkan berdoa. Sebelum berbuka atau sebelum makan sahur, kita panjatkan doa
doa untuk diri kita, hajat untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga dan juga untuk para santri kita, para murid kita. Kita doakan semuanya, guru-guru kita. Insya Allah di waktu-waktu itu akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah saat setelah khatmil Quran. Kita seringkali melaksanakan khatmil Quran, baik itu secara mandiri ataupun secara berjamaah. Maka ketika doa khatmil Quran dibacakan, jangan dilewatkan untuk kita tidak ikut berdoa. Aminkan doa yang dibaca, semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu di momen ibadah bulan puasa, bulan Ramadan ini, mari kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berbanyak berzikir dan beristighfar. Insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berdoa mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan di separuh waktu yang terakhir ini, bisa melaksanakannya dengan baik, dengan sehat walafiat. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa bertemu dengan keagungan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.